Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Salam kebajikan, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji, uji kinerja pendidikan profesi guru, tahap 2 2025. Perkenalkan, nama saya Alfred Guling Biru. Saya mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK Utip Saraswati dengan NIM 2581700020. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SD Impres Lahona pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi unsur intrinsik cerpen. Demikian perkenalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini KTP saya dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Tidak ada yang lapor toh? Oke, sebelum kita memulai, saya panggil satu orang untuk berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Ya. Ya, sebelum kita mulai, saya mau mengecek dulu kehadiran dari anak-anak peserta didik. Ya. Silakan dengan nama masing-masing. Kalau ada bilang ada ya. Ada. Ariyanti Juru Peda. Ada, Pak. Keprianus Tabu Gege. Ada, Pak. Angkat tangan. Krishna Demulango. Ada, Pak. Kristina Agatha Jolapede. Ada, Pak. Melgawati Bangiriku. Ada, Pak. Nixon Kadu Bida. Ada, Pak. Ririn Meti Boga. Ada, Pak. Rosli Agatapu. Ada, Pak. Yosua Yegamaya. Ada, Pak. Emiliana Horitela. Ada, Pak. Cynthia Herlina Mone. Ada, Pak. Berarti hadir semua ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengajak untuk kita bangun berdiri dulu. Tahu lagu wajib, lagu nasional? Tahu. Kita mau menyanyi lagu. Kira lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajal pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah
Iya. Kalian sudah pernah belajar bahasa Indonesia toh? Pernah. Jadi hari ini yang kita mau pelajari adalah di bab 1. Bab 1 tentang aku bangga menjadi anak Indonesia. Pada hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, maka yang kita bahas adalah tentang unsur intrinsik cerpen aku anak Indonesia. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan bahas tentang unsur intrinsik dari cerpen aku anak Indonesia. Ya? Ya. Terus kira-kira dari bab ini, aku bangga menjadi anak Indonesia. Tujuan pelajaran kita di sini adalah siswa mampu menyimak dengan baik unsur intrinsik dari cerpen aku anak Indonesia. Unsur intrinsik yang habis itu memahami tokoh dalam cerita dan memahami alur cerita atau alur daripada cerita. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah setelah menyimak, yang pertama tadi kita akan menyimak. Yang kedua, setelah kita menyimak, siswa diharap diharapkan mampu memahami makna keberagaman, dalam cerpen. Ya, Ya. itu tujuannya. Ada dua tujuan. Sehingga dari tujuan ini kita boleh mendapatkan sebuah pemahaman yang bermakna. Setelah kita melakukan tujuan ini, peserta didik mulai memahami atau mampu setelah kita mempelajari unsur intrinsik, sudah kita kenal tokohnya, memahami alur ceritanya. Peserta didik mampu mengaplikasikan arti kebinekaan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Indonesia. Nah, sekarang sebagai pengantar daripada materi kita, saya mau memperlihatkan, ini sudah dicatat tadi loh. Iya. Saya akan hapus dan saya mau menampilkan video. Nanti di akhir video saya akan bertanya supaya peserta didik bisa memahami betul kira-kira apa yang ditampilkan di video. Ya. Iya. Seperti melihat berseraknya Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Oke, semua diperhatikan ya. Iya. Lebih dari 700 bahasa
besarnya untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, yang bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah akhirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia terikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya kini kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari dibacakan roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekian dari video yang ditayangkan sebagai pengantar tadi. Saya mau bertanya, kira-kira apa yang kalian pahami dari isi video tersebut? Kira-kira apa yang kalian pahami? Apa? Apa yang kalian pahami dari isi video? Tentang ini adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini pertanyaan yang pertama, yang nomor 1. Ya, untuk kita sama-sama mencari kira-kira informasi dari video ini. Kira-kira apa yang kalian pahami dari isi video tersebut? Ada di sini? Nah, mana tadi? Yang mau bertanya, yang mau menjawab? Ada? Ini siapa? Mau jawab? Pentingnya keberadaan dan Indonesia terkenal dengan keramahannya. Oke, ulangi, bisa diulangi supaya teman-teman bisa dengar. Pentingnya keragaman dan Indonesia terkenal dengan keramahannya. Oke, pentingnya keberagaman ya. Ya. Kita Indonesia ini negara yang besar, pulau yang besar, jadi beragam-ragam, ada suku, budaya, adat istiadat, ras dan sebagainya. Kita berbeda-beda atau beragam, tapi tetap kita satu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang kalian pahami dari isi video tersebut? Nah? Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bagus. Indonesia yang berbeda-beda tapi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebagai video pengantar kita di materi ini, bagaimana supaya kita lebih paham, lebih cepat menanggapi materi kita, bagaimana aku menjadi anak Indonesia, ya. Ya. Untuk menjadi anak Indonesia itu dia harus ramah seperti yang disampaikan ini siapa tadi? Lia, ya. Ya. Itu harus ramah begitu. Untuk menjadi anak Indonesia itu harus berbhinneka tunggal ika, bersatu-satu tapi kita berbeda-beda tapi kita satu. Oke, untuk memulai materinya kita, ini tadi sebagai pengantar, saya mau menampilkan juga salah satu video pengantar dari materi kita di bab pertama di sini, ya. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum merdeka. Kita sama-sama belajar di bab 1 yaitu bangga menjadi anak Indonesia di bagian unsur intrinsi cerita. Nah, cerita ini dari cerita judulnya Aku Anak Indonesia di bagian part 2 anak-anak. Nah,
Dan semua kita akan belajar di halaman 9 sampai dengan halaman 13 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak semua, ada pun tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak mampu menyimak dengan baik, mengenali tokoh dalam cerita, dan memahami alur cerita ketika guru kalian membacakan cerita atau cerpen. Kemudian, anak-anak setelah menyimak dan membaca ulang cerita Aku Anak Indonesia, anak-anak mampu menyebutkan unsur intrinsik dari cerita itu. Nah, inilah tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak. Yuk kita lanjut ke bahas bahasa, yaitu tokoh cerita dan sifatnya. Nah, anak semua, di kelas 5 kalian telah mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Di antaranya adalah tokoh cerita dan plot atau alur cerita. Tokoh utama cerita dapat berupa manusia, hewan, ataupun benda yang mengalami permasalahan di dalam cerita. Plot adalah rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Plot menggambarkan bagaimana tokoh cerita menyelesaikan permasalahannya, tindakan atau tokoh perbuatan yang dipengaruhi oleh watak atau sifatnya. Nah, anak, pada cerita Aku Anak Indonesia, kalian mengetahui bahwa tokoh Juna memiliki sifat ramah, senang berteman, dan menikmati menjadi pusat perhatian. Ia mencairkan keraguan Hana dengan komentar-komentar lucunya. Nah, bagaimana sifat tokoh yang lain? Apa yang mereka lakukan dalam cerita? Nah, anak-anak, semua tindakan tokoh ini membangun adegan-adegan yang terangkai dalam plot cerita. Nah, anak semua, hubungan antara sifat tokoh dan apa yang dilakukannya dalam cerita membantumu menyimpulkan runtutan alur cerita. Nah, sekarang bacalah kembali cerita Aku Anak Indonesia di halaman sebelumnya atau di video sebelumnya yang sudah kakak buatkan ya. Kemudian tugas kalian adalah tuliskan satu tokoh utama dan 3 tokoh pendamping dari cerita tersebut. Tuliskan sifat yang dimiliki tokoh dan apa yang dilakukannya dalam cerita. Oke, sekian untuk video yang kedua. Ini sebagai pengantar dari materi kita ya. Ya. Nah, tadi sudah dengar semua toh, sudah simak semua toh? Ya. Sudah lihat semua toh? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, saya mau bertanya yang ketiga kalinya. Bagaimana cerpen Aku Anak Indonesia ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Menampilkan sifat ramah dan sopan santun yang mewakili Indonesia. Nah, menampilkan sikap apa yang ditampilkan? Sifat ramah dan sopan Ramah dan sopan santun. santun. Itu salah satu nilai Pancasila yang harus kita anut. Ya. Ya. Nah, yang kedua dari video tadi, kira-kira apa pesan yang disampaikan yang bisa kita ambil dari video tersebut tadi? Kira-kira pesan yang disampaikan apa? Pesan moral yang kita ambil dari cerpen Aku Anak Indonesia tadi. Bangga menjadi anak Indonesia memiliki rasa cinta tanah air. Bangga menjadi anak. Indonesia. Nah, berarti betul sekali. Harus pesan moral yang kita dapatkan itu adalah bagaimana kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Bangga menjadi anak Indonesia. Itu pesan yang disampaikan melalui cerpen Aku Anak Indonesia. Oke, supaya kita bersemangat, saya akan masuk ke materi, ya. Ya. Masuk ke materi, saya mau ajak kita berdiri. Saya mau berdiri. Saya mau ice breaking, ya. Ya. Tentang pengamalan Pancasila, ya. Ya. Teko pengamalan Pancasila. Satu, agama. Dua, kemanusiaan.
untuk mau melatih fokusnya kita ya. Ya. Nanti silakan saya mau cek kira-kira fokus atau tidak. Tempo fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, berarti kita harus fokus ya. Ya. Pak Guru mau menjelaskan materi, kita harus fokus pada materinya. Oke. Saya hapus dulu supaya jangan tinggal. Ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di hari ini, materi kita adalah bangga menjadi anak Indonesia, bagian unsur intrinsik cerpen dari cerpen Aku Anak Indonesia. Ya. Ya. Oke. Kita tadi sudah berbicara mengenai cerpen. Kita belum tahu kira-kira apa yang disebut cerpen ini. Ya. Nah, cerpen itu adalah singkatan dari cerita Pendek. singkatan dari cerita Pendek. cerita pendek ini disingkat menjadi Cerpen. Nah, pengertiannya cerita pendek adalah karya sastra dalam bentuk tulisan, ya toh? Ya. Karya sastra yang dalam bentuk tulisan. Tulisannya itu tulisan pendek yang apa kira-kira? Yang mengisahkan sebuah cerita fiksi. Fiksi ya? Ya. Nah, saya ulangi, cerita pendek atau disingkat dengan cerpen ini adalah karya sastra dalam bentuk tulisan pendek yang mengisahkan sebuah cerita fiksi. Nah, sekarang dalam benak kita kira-kira fiksi ini apa? Ya toh? Dan sampai kita bilang lagi fiksi, ya toh? Tidak, itu bukan. Mari kita lihat. Yang disebut dengan cerita fiksi adalah teks yang berisi apa? Rekaan apa lagi? Khayalan atau imajinasi. Kalau sering peserta didik ini siswa-siswa sering menghayal, itu dinamakan dengan fiksi tadi. Ya. Kalau sudah hayal-hayal besok lusa saya mau dapat mobil atau saya punya muka ini supaya glowing, itu hayalan-hayalan dituangkan dalam bentuk cerita atau cerpen. Oke, kita melangkah ke selanjutnya. Nah, unsur-unsur dari cerpen. Unsur dari cerpen itu ada dua. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Ini kalau leader yang tidak berbeda seperti itu. Jadi unsur daripada cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang yang menjadi materi kita adalah tentang unsur intrinsik. Kita abaikan dulu, nanti di pertemuan berikut kalau kita bahas tentang unsur ekstrinsik. Sekarang yang kita bahas adalah unsur intrinsik. Oke, pengertian daripada unsur intrinsik. Bisa salah satu baca? Siapa yang baca kira-kira coba angkat tangan? Nah, coba baca. Unsur intrinsik cerpen adalah komponen membangun dari dalam cerita itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan unsur intrinsik dari cerpen adalah komponen pembangun dari dalam cerita itu sendiri. Komponen atau bagian yang membangun, dia harus ada buat dia jadi cerita. Itu bahasa harfiahnya, ya toh? Ya. Sama saya mau contohkan. Salah satu contoh misalnya, kita ini disebut manusia apabila kita punya akal, ya toh? Ya. Kita punya naluri,
punya kepala, punya badan, punya kaki. Itu unsur yang harus ada dalam kita sebagai manusia. Dalam cerpen di sini tadi dia bilang merupakan unsur atau komponen pembangun dari dalam cerpen. Sebentar baru kita lihat kira-kira apa yang menjadi unsur dari cerpen sehingga dia disebut dengan unsur intrinsik. Nah, sekarang kita masuk. Tadi kita sudah bilang kira-kira apa sih yang menjadi unsur dari apa jenisnya. Dia disebut sebagai unsur intrinsik apabila satu apa kira-kira ya? Ya. Di sini ada apa? Tema. Ada tema. Yang harus ada dalam cerita itu adalah tema. Yang kedua apa? Setting atau latar. Nanti baru kita jelaskan. Yang ketiga alur atau plot. Alur atau plot. Yang ketiga apa? Dia harus punya tokoh. Tidak ada cerita yang tidak punya tokoh, ya toh? Ya. Bukan tokoh bangunan ya? Beda antara tokoh dan tokoh. Itu beda. Tokoh itu tempat jual, tempat barang-barang dijual, ya toh? Ya. Kalau tokoh itu sebagai pemeran dalam, nanti kita ada pengertian. Kita lanjut yang berikut. Yang tokoh tadi kira apa? Yang kelima adalah bapak. Nanti baru kita jelaskan. Yang keenam sudut pandang. Terus yang ketujuh amanah. Oke, kita mau lihat dia punya penjelasan. Yang pertama tadi ada tema, ya toh? Ya. Ada tema. Sekarang satu orang baca dari sana lagi. Tema adalah merupakan inti permasalahan yang ingin disampaikan penulis dalam kisah ceritanya. Inti permasalahan yang ingin disampaikan penulis dalam kisah ceritanya. Tidak ada cerita yang tidak punya tema. Tidak ada karya sastra dalam bentuk cerpen yang tidak punya tema. Dia harus punya tema dulu. Ya. Itu yang disebut dengan tema. Merupakan inti permasalahan. Dia harus punya inti. Kira-kira apa yang saya mau bahas, gitu. Kalau misalnya petani cilik, contoh, ini sebagai temanya. Nanti dia di uraian ceritanya dia hanya membahas tentang seorang petani kecil yang masih umurnya kalian dia sudah bertani sampai dia sukses atau sebagai mana mestinya nanti, ya toh? Nah, terus yang berikut, yang kedua ada alur atau plot. Nah, satu orang lagi baca. Ini dia. Merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen perkenalan konflik. Merupakan uraian peristiwa. Ini yang disebut dengan alur tadi ini. Alur yaitu urutan peristiwa. Dia harus terurut. Misalnya saya contohkan dengan kita punya tubuh tadi, dia harus terurut. Dan kalau dari atas punya kepala, punya badan, punya kaki. Itu yang namanya alur atau urutan dari peristiwa itu. Kalau mau buat cerita juga tadi harus seperti itu. Dia harus terurai dengan baik. Urutannya harus sesuai. Untuk alur tadi ada yang ini perkenalan, ada konflik dan penyelesaian. Di awal cerita dia hanya mengenalkan kira-kira apa yang dia mau ceritakan. Dia mengenalkan siapa sih tokoh di dalam. Ya toh? Di posisi yang kedua
Saya gambarkan tadi, kalau manusia ada kepala, ada badan, ada kaki, ya toh? Ini manusia. Yang menjadi bagian perkenalan adalah di bagian kepala misalnya. Terus bagian konflik di sini. Konflik dia mulai menunjukkan permasalahan yang ada. Permasalahan kira-kira apa yang menjadi persoalan dalam cerita, ya toh? Nah, terus yang berikut adalah tentang penyelesaian. Bagaimana dia menyelesaikan yang namanya masalah di sini tadi. Ya. Di sini di penyelesaian ini kira-kira solusi apa yang dia sampaikan dari masalah tersebut tadi. Itu yang namanya alur. Yang ketiga tentang setting atau latar. Nah, satu orang bisa baca dari siapa? Nah, ini. Merupakan penjelasan mengenai latar dalam sebuah cerita tempat waktu. Merupakan penjelasan dari latar yang kita pakai dalam. Nah, yang disebut setting atau latar itu ada latar tempat, ada latar ini waktu dan suasana. Kira-kira di mana kejadian itu terjadi atau di mana cerita ini terjadi. Itu tentang waktu, tempat. Kalau tentang tempat berarti di mana cerita itu terjadi, ya toh? Yang berikut mengenai waktu, kira-kira kapan cerita itu terjadi, ya toh? Kira-kira kapan cerita itu terjadi. Yang berikut suasananya, kira-kira cerita ini suasananya apa? Suasananya gembira kan? Suasananya menyenangkan kan? Suasananya sedih kan? Atau dia campur, ada susahnya baru ada sedihnya, atau ada sedih baru dia susah, terakhir baru dia senang, ya toh? Itu tentang setting atau latar, penjelasan mengenai latar, tempat, waktu dan suasana. Kita lanjut ke berikut. Sampai sini paham toh sebelum saya lanjut? Paham yang saya jelaskan tadi? Oke, yang berikut adalah tokoh. Ini yang saya bilang tadi, beda antara tokoh dengan tokoh. Iya. Tokoh merupakan apa? Kira-kira satu orang baca? Silakan. Merupakan permasalahan yang diceritakan dalam sebuah cerita. Merupakan apa? Pemeran, bukan peran, ya. Ini tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam cerpen. Tidak ada cerita yang tidak punya pelaku. Pelaku itu sama dengan tokoh. Iya. Pernah ikut drama di sekolah minggu? Nah, kalian itu sebagai tokoh dalam cerita. Kira-kira apa yang kalian pentas saat itu? Dramanya tentang apa? Jadi ingat lagi. Nah, intinya adalah ketika kalian mementaskan sebuah drama, di situ sudah ada di pencerita. Tokohnya adalah kalian sebagai pemeran dalam suatu cerita. Itu yang tokoh tadi. Oke, kita lanjut di latar. Siapa lagi gantian? Siapa yang mau baca? Yang lagi? Coba baca lagi. Merupakan ini Yos baca. Merupakan gambar sifat dari para pemeran tokoh dalam cerita. Merupakan gambaran sifat daripada pemeran. Nah, tadi kita ada tokoh, ya toh? Ada tokoh. Saya sudah tentukan bahwa si Yos yang menjadi tokoh. Kira-kira dia punya sifat seperti apa dalam cerita? Apakah si Yos ini sebagai pencuri,
Apakah Yos ini sebagai orang yang baik, yang wataknya bagus? Ini di sini. Mengenai watak, kira-kira saya sudah tentukan tokohnya tadi. Ada Yos sebagai tokoh, ada ini Rusli sebagai tokoh. Nanti kira-kira wataknya Rusli dengan si Yos ini kira-kira seperti apa yang di sini? Ada apa? Ya? Oke, yang berikut adalah sudut pandang. Silakan ini siapa lagi? Rian, baca. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerita. Oke, merupakan cara pandang pengarang dalam sebuah cerita. Saya jelaskan sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sudut pandang orang ketiga pelaku serba tahu. Ini beda. Sudut pandang ada tiga tadi, ini beda semua. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama itu dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Paham? Paham. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dia menceritakan dirinya sendiri. Bagaimana caranya kita tahu dari si penulis ini? Dia seringkali menceritakan saya dan saya. Itu berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Hari ini saya ke sawah. Sebelum ke sawah saya terlebih dahulu mengutamakan sarapan. Setelah sarapan saya membersihkan cangkul saya untuk pergi ke sawah. Dan setelah di sawah tanpa saya sadari di perjalanan saya menemukan temannya saya yang bernama Nixon misalnya. Itu dia hanya bilang saya. Dia menceritakan tentang dirinya. Bisa paham? Bisa. Itu yang sudut orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua sudut pandang sebagai pelaku sampingan. Maksudnya saya yang menceritakan, tapi saya cerita orang lain punya kisah. Mengerti? Mengerti. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Si Nixon yang punya peristiwa kejadian, saya yang menceritakan. Saya ini adalah pelaku sampingan, bukan sampah ya. Ya. Saya sebagai pelaku sampingan seperti itu. Lalu yang berikut, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dia menceritakan tentang orang lain juga, tapi dia seolah-olah dia lebih tahu apa yang dia rasakan orang lain. Ya. Tahu serba tahu toh? Tahu. Dia sudah tahu duluan. Seperti itu. Oke, paham sampai sini? Paham. Ya. Kita lanjut ke yang berikut tentang amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Ya. Itu ada pesan moral toh? Ya. Kira-kira seperti yang saya bilang tadi, yang siapa tadi yang jawab tentang pesan moral di sini? Ini Rusli atau siapa tadi? Yang tentang pesan moral. Ada pesan yang disampaikan melalui cerita ini. Tadi seperti yang saya ceritakan seorang petani misalnya, dia membersihkan dulu
Pesan yang disampaikan adalah salah satunya, kalau menjadi petani sebelum kita bertani ini harus kita makan dulu baru pergi, ya toh? Nah, seperti itu. Untuk pesan moral sampai di sini untuk amanatnya. Jadi untuk amanat tersendiri ini dibagi menjadi dua. Ada pesan moral atau amanat atau pesan moral. Ada yang tertulis, ada yang tersirat. Pesannya itu ada yang tertulis. Ketika kita baca kita sudah langsung tahu pesannya itu seperti ini. Yang tersirat itu dia tidak ada dalam cerita, hanya ada di pemikirannya kita. Oh berarti dia omong begini supaya kita ketika jadi petani supaya kita pergi ke sawah sarapan dulu atau membersihkan alat dulu, ya. Gitu. Oke, demikian itu dan materinya selesai, ya. Sekarang saya mau membagi kita dalam beberapa kelompok. Karena kebetulan ini sudah dulu seperti ini, silakan yang lain. Kalau sudah kelompok 1 dan sini kelompok 2 ya. Nah, silakan yang lain berembuk dengan teman. Ini yang 2 maju sini 1, maju sini supaya kita kerja kelompok. Oke, perhatikan sebelum kerja. Ya. Tugasnya kita seperti ini, tugas kelompok. Di situ masing-masing kelompok menentukan tulis nomornya, ada berapa tokoh. Di sini kira-kira tokoh siapa saja, 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Di sini kita tulis kira-kira sifatnya seperti apa. Misalnya tadi yang saya ceritakan Yos, kira-kira sifatnya Yos ini seperti apa. Gitu? Tapi sesuai dengan yang kita dengar dari video sebentar, sesuai dengan cerpen Aku Anak Indonesia. Di sini tindakannya, kira-kira dia tindakan seperti apa? Ya? Bisa paham toh? Bisa. Saya mau tampilkan video, silakan disimak baik-baik. Silakan jangan bekerja dulu, ya. Jangan kerja dulu, silakan lihat video yang di depan sebentar supaya paham cara kerjanya. Ya. Ini mengenai cerita Aku Anak Indonesia. Cerpen yang kita bilang tadi Aku Anak Indonesia. Halo anak semua, kembali lagi dalam channel Rita Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sekarang yuk kita ke bagian menyimak. Nah, di sini kakak akan membacakan sebuah cerita ya, anak-anak perhatikan baik-baik. Karena setelah cerita ini di akhir cerita akan ada beberapa pertanyaan. Yuk kakak akan mulai. Judulnya adalah Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, tak risau ayahnya menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu karena harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputku ya.
ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambat menang di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. "Ah, kau masih Hana. Ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu." Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. "Selamat pagi teman-teman," katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. "Tolong suaranya lebih keras lagi, biar semuanya bisa mendengar," kata Bu Pertiwi. "Nama saya Hana. Saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih." Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura, membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum berkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. "Terima kasih Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana?" ujar Bu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. "Kamu asalnya dari mana?" "Oh iya, namaku Anjuna. Biasa dipanggil Juna." Teman-teman yang lain bersorak, Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia dia harus menjawab apa? "Saya berasal dari Indonesia," kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? "Oh, saya lahir di Makassar." "Berarti kamu asli Makassar," sahut Juna dari bangku paling belakang. "Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda," tambah Hana menyambut ucapan Juna itu. Kemudian Bu Pertiwi angkat bicara. "Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana. Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya, yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana?" Hana mengangguk. "Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia?" tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. "Karena kita lahir di Indonesia," jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. "Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia," sanggar Hana, yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. "Hana benar. Aku lahir di Berlin. Orang tuaku Jawa. Aku tetap anak Indonesia," sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. "Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia?" lanjut Bu Pertiwi. "Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu," kata Melody dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum lahir benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya, bahasa pengantar yang dia pakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang
Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir, dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa. Tipe Arjuna. Seketika teriakan kembali bergema. Tiba-tiba saling berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang pusatnya dipasang tinggi. Nah, khas arsitektur Belanda ini ya anak-anak, peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana, yang rambutnya sudah habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau mengusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru, Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia merupakan cendramata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantong-kantong berisi permen wagashi dan sisir suge, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, "Jangan sampai lupa, namaku Juna." Oke, itu yang cerita Aku Anak Indonesia. Semua sudah dengar tadi? Sudah disimak dengan baik? Sudah ingat siapa saja tokohnya? Sudah? Kalau sudah bilang sudah. Terus sifatnya, ya toh? Nah, seperti yang ditugas tadi, silakan masing-masing bekerja dari tugas yang diperlihatkan ini. Oke, silakan kerja. Masing-masing kelompok silakan kerja supaya jangan ada yang mengatur sendiri ya. Supaya jangan ada yang ngilang sendiri. Silakan dikerja. Silakan lihat di buku cerita Aku Anak Indonesia. Ya. Kalau lupa-lupa yang dari video silakan lihat di kertas atau buku. Ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Waktu 5 menit kita maju presentasi. Nanti kita presentasi ya. Kalau sudah presentasi maju, kelompok yang tidak maju akan menyampaikan kira-kira tanggapannya ke kelompok yang lain. Ya. Silakan semua bergegas untuk mengerjakan tugas. Oke, silakan dikerja ya. Kalau tidak paham, jangan beribut. Waktunya cuma 5 menit, tidak panjang. Waktu presentasi
2 menit masing-masing. Atau sebelum 5 menit kalau sudah habis ya tidak apa-apa. Ya. Di sini saya akan jelaskan lagi tadi, sebutkan nama tokohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Ya. Kalau ada 4 ya tulis 4. Kalau 5 ya 5. Ya. Ya. Di sini sifatnya, kira-kira tokoh itu sifatnya apa saja? Di sini tindakannya, apa sih dia tindakan? Ya. Oke, saya tinggal 3 menit lagi. Tinggal 3 menit ya. Silakan ditulis. Nanti akan dipresentasi. Ya. Tidak boleh ada yang duduk santai sendiri ya. Semua tulis. Palingan yang ada ini di tindakan saja. Dua menit lagi. Ada yang sudah? Oke, sudah? Sudah? 1 menit lagi. Cepat sudah? Ya. Jangan lama. Di sini sudah? Oke, kelompok 1 silakan bersiap maju sudah. Silakan kelompok 1 maju. Nanti kelompok 2 persiapkan tanggapannya untuk yang maju ya. Nanti kelompok 2 sampai tanggapan di sini di depan. Oke, silakan. Nomor 1,
berani dan memperkenalkan dirinya secara terbuka. Suka menjadi pusat perhatian, mengucapkan tangan dan bertanya kepada anak di depan kelas. Oke, terus. Ibu Pertiwi, berwawasan luas, memberikan penjelasan yang baik. Sekali, percaya diri, berteriak spontan saat melihat sesuatu yang mengejutkan. Sudah? Kira-kira yang kelompok 2 sudah paham yang disampaikan? Sudah. Silakan disimpulkan. Kesimpulannya apa dari yang dipresentasikan? Coba. Baca kesimpulannya apa? Oke, silakan salah satu baca lagi. Gantian. Kesimpulan. Dari hasil diskusi kami tentang cerpen Aku Anak Indonesia, kami memahami bahwa melalui tokoh yang sifatnya tergambar tentang bagaimana menjadi anak Indonesia yang baik. Oke, itu saja. Nah, kesimpulannya seperti itu yang disampaikan. Dari kelompok 2 ada tanggapan? Silakan kalau ada tanggapan. Coba tanggapannya seperti apa? Tanggapan kami terhadap kelompok yang presentasi adalah bagus dan perlu lebih giat lagi dalam belajar. Oke, itu tanggapan dari kelompok 2 ya? Ya. Jadi kalian nanti lebih disampaikan dari kelompok 2 lebih giat lagi untuk belajar ya? Ya. Oke, sekian itu. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2 lagi yang maju. Kelompok 2 maju, presentasikan. Ada coba? Oke, silakan. 1. Hana berani dan terbuka tetapi kadang suka cemas. Cemas menghadapi hari pertama sekolahnya, tetapi dia berangkat sekolah sendiri. Juna, ceria ramah, mengacungkan tangan dan bertanya kepada anak di depan kelas. Oke, siapa lagi? Selain Juna, siapa lagi? Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi. Ya, sifatnya apa? penuh perhatian dan berwawasan luas. Membesarkan anak. Terus, tokoh siapa lagi? Sali, aktif dan percaya diri, menanggapi kesalahan diri secara tepat. Oke, kesimpulannya apa dari yang dipresentasikan? Kesimpulannya apa? Berdasarkan hasil diskusi kami memahami bahwa menjadi anak Indonesia harus menjalankan prinsip hidup rukun dan gotong royong. Sudah? Oke, itu yang disampaikan dari kelompok 2. Kelompok 1 ada tanggapan? Silakan. Tanggapan kami terhadap kelompok yang Presentasi. baik dan perlu ditingkatkan. Sudah bagus dan perlu ditingkatkan. Itu yang dari kelompok 1 tadi ya? Ya. Kalian disuruh lebih ditingkatkan lagi cara belajarnya. Ya? Ya. Itu saja, silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang saya mau simpulkan bahwa untuk menjadi Indonesia adalah menjadi anak Indonesia, maka kita harus saling memahami, saling gotong royong, dan juga harus memiliki jiwa yang bineka tunggal ika. Ya. Oke, sebelum guru mengakhiri, ada pertanyaan dari cerpen ini tadi.
untuk kalian bisa. Tadi sudah berapa empat tadi yang saya tanya? Sudah berapa empat pertanyaan? Ya, sekarang saya mau tanya yang mungkin 5 kali. Sebagai penutup di penghujung materi kita, saya mau tanya kira-kira apa yang menarik dari cerita Aku Anak Indonesia? Apa yang menarik kira-kira? Menampilkan sikap yang menampilkan sikap di sini di cerita Cerpen Aku Anak Indonesia juga demikian ya. Ya. Terus yang kedua, bagaimana perasaan Hana menghadapi hari pertama di sekolahnya? Senang karena teman-temannya baik dan sopan. Senang karena teman-temannya baik dan Sopan. dan sopan. Itu ya. Ya. Lalu yang berikut, saya mau tanya dari cerpen tadi, kira-kira apa yang kita pelajari? Apa yang dipelajari dari sikap teman-temannya Hana? Berwawasan harus percaya diri dan ceria dan ramah. Apa? Berwawasan harus percaya diri dan ceria dan ramah. Oke, berwawasan. Itu ya. Ya. Terus apakah ada bagian cerpen yang belum dipahami tadi? Hah? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke, berarti tidak ada. Terus bagaimana kalian mengatasi kesulitan? Hah? Bagaimana kalian mengatasi kesulitan? Berperilaku baik terhadap sesama dan lingkungan. Berperilaku baik terhadap sesama, ya. Terus pertanyaan yang berikut dari cerpen ini juga. Apakah ada pendapat yang berbeda tentang pesan moral yang disampaikan oleh penulis? Adakah ada pesan moral lain yang perlu disampaikan? Rian, kira-kira pesan moral ada atau tidak ada? Membaca dengan teliti. Membaca dengan teliti. Itu bagaimana? Berarti kalau tidak paham terhadap cerita pendek, berarti kita harus membacanya dengan teliti. Oke, kira-kira ada pesan moral lain yang mau disampaikan? Ya? Tidak ada. Oke, berarti tidak ada ya? Ya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jadi di terakhir ini adalah kita harus mulai berbineka tunggal ika. Ya. Adapun kita berbeda-beda, tetap kita satu. Oleh karena itu, saya mengajak satu orang untuk pandu kita dalam doa penutup atau di penutup rangkaian pelajarannya kita. Silakan, ini siapa dia? Semua ambil sikap berdoa ya. Berdoa. Oke, amin. Silakan duduk ya. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ya, sampai di sini. Nanti kita bertemu di lain waktu lagi. Ya. Oke, silakan siap.